Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Di video kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem absensi karyawan beserta penggajiannya berbasis web. Nah, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan bantu like dan komen jika ada teman-teman yang ingin ngasih masukan. Dan juga teman-teman bisa bantu share dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Baik, jadi di video kali ini saya akan sedikit mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem absensi karyawan berbasis web, ya tentu dilengkapi juga dengan payroll atau penggajiannya. Oke, sistem ini akan saya demokan di localhost. Untuk itu di sini saya sudah menyiapkan XAMPP Control Panel sebagai web server lokalnya ya. Sini saya membutuhkan modul Apache dan MySQL ya, sudah jalan semua portnya. Kemudian file aplikasinya tepatnya ada di local disk C di XAMPP di dalam htdoc. Nah, ini filenya dengan nama foldernya dengan nama absensi strip karyawan. Oke. Kemudian di sini kita bisa langsung panggil aplikasinya ya, dengan cara mengetikkan localhost / nama foldernya yakni absensi karyawan. Kita tunggu sampai termuat untuk halaman dari aplikasinya. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Baik, di sini sistem ini adalah sistem absensi karyawan, yang mana karyawan bisa melakukan absen masuk dan juga absen keluar ya. Kemudian nanti si karyawan tersebut misal pilih absen masuk, kemudian memasukkan ID karyawan seperti itu. Nah, namun di video kali ini saya akan mendemokan terlebih dahulu di bagian admin ya, bagian admin. Oke, saya akan login sebagai admin terlebih dahulu ya. Admin, ya. Ini kalau salah seperti ini ya. Kalau ada salah satu username ataupun password yang salah, maka akan ada notif bahwa password salah. Seperti itu. Kita login. Oke, ini sistemnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ini mungkin ada beberapa error yang menampilkan kode program, karena ada di beberapa kode program, tepatnya di line 89 ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, di sini adalah tampilan dari dashboardnya. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu. Pertama menu dashboard, kemudian kehadiran ya. Kemudian kehadiran ini bisa kita tambahkan secara manual ya, dari atau via halaman admin. Kemudian di sini ada data karyawan yang meliputi data karyawan itu sendiri, kemudian lembur, kemudian pinjaman jika ada, kemudian jadwal dari kerjanya. Kemudian di sini ada posisi, potongan, kemudian ada posisi ya. Oke, terlebih dahulu kita akan tambahkan posisi. Di sini posisinya masih kosong karena posisi merupakan master data atau data master yang perlu diinputkan terlebih dahulu. Oke, kita akan tambah terlebih dahulu posisinya atau jabatannya, misalnya sebagai staff IT ya. Upah per jamnya misalnya 30.000 ya, misal upah per jamnya. Kita simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Di bagian ini juga ada aksi bisa edit,
ataupun bisa dihapus jika ada data posisi atau jabatan yang sudah tidak diperlukan lagi, seperti itu. Kemudian kita langsung ke data karyawan. Nah, data karyawan ini masih kosong ya, kita bisa tambahkan, namun tentunya nanti kita akan menambahkan jadwal ya, menambahkan jadwal terlebih dahulu. Maka kita langsung ke jadwal. Di sini jadwalnya masih kosong ya, kita tambah absen masuk. Misalnya absen masuknya dari pukul 19.30, kemudian absen keluarnya misal sampai jam 5 atau setengah 6, jam 5 aja ya, jam 5 misalnya. Ini jadwal dari kerja karyawan. Nah, ini jadwal sudah sukses kita tambahkan. Ini juga bisa kita edit, bisa juga kita hapus ya. Nah, ini sudah berubah menjadi format jam Indonesia ya, tidak menggunakan AM maupun PM. Oke, kemudian di bagian data karyawan kita bisa langsung tambahkan. Tambah data karyawan, nama depan misalnya Budi, seperti ini ya, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, misal tanggal 2 ya, kemudian nomor telepon, nah seperti ini misalnya. Jenis kelaminnya ini bisa dipilih, posisinya staf IT misalnya, jadwalnya dari jam setengah 10 sampai jam 17. Kemudian di sini bisa kita simpan. Nah, ini foto profil juga bisa kita tambahkan ya, misalnya coba kita cari foto ya, kalau misalnya ada, contoh ini ya, simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan untuk data karyawan. Ini juga bisa kita edit ataupun bisa kita hapus jika ada karyawan yang sudah tidak aktif ya. Kemudian di sini ada data lembur. Data lembur juga bisa kita tambahkan, misalnya menggunakan ID karyawan ya. ID karyawan, di sini ID karyawan ini bisa kita copy ya. Lembur misalnya, tambah data, misalnya tanggal sekarang ya, atau tanggal kemarin misalnya, jumlah jam misalnya 3 jam, jumlah menit kita bisa kosongkan, upahnya berapa, misalnya per jamnya 50.000. Nah, seperti ini bisa kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Ini upah per jamnya 50.000 untuk lembur ya. Kemudian jumlah lemburnya 3 jam, nanti tinggal dikalikan. Di sini juga bisa kita edit, bisa juga kita hapus ya. Selanjutnya ada data pinjaman. Ini hanya tambahan saja, misal di perusahaan tersebut ada fasilitas peminjaman uang ya, atau berhubungan dengan simpan pinjam, peminjaman di awal misalnya ya, dengan cara potong gaji. Nah, ini bisa diterapkan dengan data pinjaman ya. ID karyawan, misalnya nominal pinjamnya misalnya 50.000, simpan. Nah, seperti itu, ini sudah berhasil tersimpan. Ini juga bisa kita edit, bisa juga kita hapus ya. Kemudian ada jadwal ya, jadwal seperti tadi untuk menambahkan jadwal masuk dan jadwal keluar. Ini jadwal yang tersimpan, dia akan tersimpan secara format 24 jam ya. Meskipun tadi inputnya menggunakan
seperti ini AM, tapi nanti yang tersimpan dalam bentuk format 24 jam. Kemudian potongan ya, di menu potongan ini misal ada potongan yang lain ya, misal seperti ini, tambahkan potongannya, misalnya arisan bulanan, misalnya tiap bulan potongan 20.000 ya untuk arisan, kita bisa simpan ya, ini sudah tersimpan. Kemudian menu posisi tadi ya, seperti tadi sudah kita bahas, cara menambahkan posisi atau jabatan yang lain bisa kita tambahkan. Selanjutnya di laporan penggajian ya, laporan penggajian ini bisa kita sortir atau kita filter berdasarkan tanggal ya, misalnya tanggal dari bulan kemarin tanggal 25 sampai hari ini tanggal 26 Maret ya, dari tanggal 25 bulan kemarin atau bulan Februari sampai tanggal 26, ini bisa kita pilih apply misalnya. Kita bisa tunggu ya. Nah, jadi seperti itu untuk penggajiannya. Ini kita tunggu sampai proses memuat selesai ya, loading sekali ini. Atau juga bisa kita klik data gaji. Data gaji ini akan mengenerate ke dalam file dalam bentuk PDF ya. Di sini masih kosong ya, belum ada data gaji. Slip gaji juga sama. Di sini untuk slip gaji per orang ya, akan menampilkan data slip gaji tiap orang atau tiap karyawan. Baik. Kemudian di bagian jadwal, di sini bisa juga kita cetak jadwalnya, jadwal kerja ya. Jadi ID atau ID karyawan ya, ID karyawan atau NIP, kemudian ada nama karyawan, kemudian jadwal kerjanya. Oke, kita kembali ke sini. Ini untuk penggajian. Jadi kalau misalnya sudah ada yang masuk, maka akan otomatis tampil di sini ya. Kehadiran ini juga bisa tadi secara manual ya, diinputkan dari admin, atau bisa secara mandiri tiap karyawan melalui menu login yang tadi di awal ya. Kalau untuk manual seperti ini, nah, dan tanggalnya misalnya tanggal sekarang, absen masuknya, sekarang misalnya, kemudian absen keluarnya, simpan. Nah, ini sudah tersimpan, dia tepat waktu ya, seperti itu. Ini untuk sistem absensi karyawan secara sederhana. Baik, kita akan coba untuk login sebagai karyawan ya. Untuk melakukan absensi, kita copy terlebih dahulu ID karyawannya. Kita akan logout dari halaman admin. Kita ke halaman awal di panel karyawan. Baik, di bagian ini bisa kita tambahkan absen masuk, ID karyawan, login. Nah, time in, nah ini akan ada keterangan time in, nama si karyawannya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk video demo program yang masih sederhana ini, yakni sistem absensi peserta penggajian karyawan berbasis web. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua, dan juga bisa membuat atau bisa menjadi sebuah gambaran bagi teman-teman yang ingin mengembangkan atau membuat sebuah aplikasi yang serupa. Jadi teman-teman bisa dapat referensi secara langsung.
Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.